Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam, salam. Saya pada kesempatan malam ini mau menceritakan tentang kisah hidup saya. Saya dilahirkan 3 bersaudara dari keluarga Muslim. Ayah ibu saya Muslim. Semua keluarga saya juga Muslim. Dari kecil saya dididik untuk beribadah menurut Muslim. Diajarkan sholat, diajarkan mengaji gitu. Bahkan kalau misalkan saya tidak melaksanakan perintah itu, bisa jadi saya dimarahin, saya dipukul, bahkan sampai pernah saya dilarang pulang ke rumah. Itu hanya karena saya tidak melaksanakan ngaji waktu itu. Nah, dikarenakan ketakutan, ya saya coba jalani. Saya sholat, saya ngaji. Kebetulan saya juga dilahirkan di suatu perkampungan, dan di wilayah itu semua Muslim gitu. Jadi apa yang masuk ke telinga, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, ya semua ajaran-ajaran Muslim. Terus saya juga mengaji di pengajian, itu di kampung saya. Sering mendengarkan ikut pengajian, ceramah gitu. Dan kadang-kadang ya doktrin atau kata-kata dari guru ngaji saya dulu, saya tuh dilarang bergaul dengan non-muslim, karena katanya kalau kita bergaul dengan non-muslim kita sudah ikut kafir gitu. Dan waktu itu saya percaya gitu. Saya jalani, saya terus ikuti ajaran-ajarannya. Bahkan kalau misalkan saya ada di rumah, waktunya sholat saya tidak sholat, orang tua marah-marah, orang tua sampai murka lah gitu. Lambat laun beranjak dewasa, waktu itu saya udah mulai ditinggalkan sama orang tua. Kebetulan orang tua pindah dari desa itu, saya masih bersekolah di sana gitu. Dari kecil saya udah mengalami hal-hal yang cukup berat lah gitu kan, karena kebetulan saya juga dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah lah gitu. Segala sesuatu saya dapatkan dengan hasil kerja keras itulah. Dan beranjak dewasa saya menikah, dan saya sekarang udah menikah. Saya dikaruniai 3 orang anak dari 1 istri. Di situ baru mulai terasa kehidupan saya berat gitu. Tapi saya tetap jalani. Sholat, mengaji tetap saya jalankan sesuai ajaran saya dari dulu gitu. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin kesini, beban yang saya pikul sangat teramat berat. Sampai saya dari kampung halaman saya coba mengadu nasib ke kota ini. Saya bawa anak, saya bawa istri, hanya berbekal seadanya. Dan pas datang di perantauan, saya tetap menjalankan ajaran-ajaran Muslim. Saya sholat, saya mengaji gitu. Sholat selain 5 waktu juga saya kerjakan. Sampai ke sini, ke perantauan, saya belum dapat pekerjaan, tapi saya coba bertahan dengan kepercayaan saya waktu itu. Lama-lama, semakin hari dan bulan berganti, semakin tahun itu kan, saya di sini juga udah bertahun-tahun.
beban hidup saya itu semakin berat. Sampai saya kenal sama teman-teman, saya minta pekerjaan ini, pekerjaan itu gitu kan. Kuli-kuli kasar seperti kuli bangunan saya udah coba gitu. Saya tetap berdoa waktu itu dengan ajaran saya, kepercayaan saya yang dulu. Saya minta diringankan, saya minta dibukakan jalan waktu itu. Tapi saya masih merasa nggak ada jawaban. Lama-lama, lambat laun gitu kan, saya bergaul, saya kenal dengan seorang teman saya. Saya kenal dengan seorang teman, dia tahu kondisi saya, dia sering bantu saya, dia sering menguatkan saya. Dan kita sering mengobrol sampai larut malam. Saya suka curhat sama dia tentang keluh kesah hidup saya. Dia sering membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia sering membacakan awalnya ya, sering membacakan ya ayat-ayat lah dengan arti-artinya. Dia sampai nanya ke saya, kamu sering ngaji? Ya, kata saya. Kamu tahu apa yang kamu baca? Ya, saya baca sesuai ada yang ada di Al-Quran itu, kata saya. Terus, kamu tahu yang kamu baca artinya apa? Ada yang tahu, ada yang enggak, kata saya. Dia coba jabarkan, sedikit demi sedikit dia perkenalkan saya dengan Tuhan Yesus. Gitu. Di dalam Al-Quran di situ sudah banyak diterangkan. Dari situ tetap saya masih dengan kepercayaan saya, gitu. Dengan agama saya waktu itu Muslim, saya masih mengaji, saya masih sholat, dan obrolan-obrolan itu saya anggap angin lalu. Gitu. Cuma dikarenakan mungkin tekanan hidup saya yang waktu itu sangat berat, gitu. Sampai saya menganggur, saya jual handphone waktu itu cuma untuk buat bayar kontrakan, gitu kan. Saya cuma bisa makan dari pemberian orang waktu itu. Saya selalu berdoa waktu itu, tolong bantu saya, tolong bukakan rezeki saya, gitu. Di ajaran saya yang dulu, di kepercayaan saya yang dulu. Tapi jawaban itu tak kunjung datang, gitu. Dan pada akhirnya saya teringat dengan omongan-omongan teman saya waktu itu. Saya coba untuk mengingatnya, gitu ya. Dan waktu itu saya ingat dengan sebuah omongan yang kalau kamu misalkan butuh pertolongan, datanglah, mintalah, pasti akan kuberi. Begitu katanya. Dalam hati masih perang ya, masih ada keraguan, masih campur aduk lah. Tapi dikarenakan keadaan waktu itu memaksa, gak ada pilihan lain, gitu. Saya coba, bahkan saya sempat ngomong agak kasar, saya tantang, gitu. Kalau memang benar Tuhan Yesus itu Tuhan, bantu saya, seperti itu. Keluarkan saya dari masalah ini, bantu selesaikan semua masalah hidup saya. Waktu itu malam, saya gelapkan lampu, saya berdoa, benar-benar berdoa dalam dalam semua kekacauan dalam pikiran saya. Dan puji Tuhan, sehari 2 hari ternyata nggak menunggu lama, jawaban doa-doa saya itu dijawab, gitu. Sedikit demi sedikit kehidupan saya mulai berangsur membaik. Kerjaan mulai normal, walaupun waktu itu saya masih kerja kasar, gitu. Saya masih normal, yang penting saya bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari, saya masih bisa makan, gitu. Dan masalah-masalah yang selama ini saya hadapi sedikit demi sedikit itu berkurang, gitu. Berkurang, terus hati saya juga dikasih ketenangan, dikasih ketentraman, seperti itu. Dan
ada masanya waktu itu sampai saya merasakan kebahagiaan gitu. Yang tadinya saya susah buat makan, saya udah nggak mikirin gitu. Rezeki itu ada mengalir. Saya terus berdoa, saya terus belajar waktu itu sampai pada satu waktu setelah hidup saya normal, setelah hidup saya menemukan ketenangan, kebahagiaan, mungkin sifat manusiawi saya muncul. Saya lupa gitu. Saya sudah mulai tidak berdoa lagi, saya sudah mulai tidak memohon lagi kepada Tuhan Yesus. Dan waktu itu selang beberapa bulan, ternyata saya diingatkan lagi dengan cara Tuhan. Saya dijatuhkan lagi sejatuh-jatuhnya. Hidup saya berantakan, kerjaan saya hilang, saya sempat menganggur, utang saya di mana-mana, saya dikejar-kejar utang gitu. Dan waktu itu saya terpikir karena beban saya yang terlalu berat. Waktu itu saya sempat ingin mengakhiri hidup. Saya sempat ingin mengakhiri hidup. Saya udah berdoa, saya udah gimana. Saya ada di dasar. Saya masalah makin hari semakin bertambah. Setelah saya ada di bawah, setelah saya udah dalam semakin kacau, itu teman saya yang waktu itu menyadarkan saya datang. Dan dia kembali menyadarkan saya. Rani, kamu sudah lupa apa yang kamu dapat selama ini, apa yang kamu mohon selama ini, apa yang kamu jadikan minta pertolongan selama ini, kamu sudah tinggalkan lagi. Dan sekarang kamu benar-benar ada di bawah lagi, katanya. Di situ saya menangis. Itu saya sadar dengan semua dosa-dosa saya. Saya coba untuk mengingat kembali, saya coba untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Malam-malam saya pergi diantar sama teman yang itu ke teman lagi yang lebih mungkin mengerti tentang ajaran Tuhan. Saya ceritakan semua keluh kesah saya minta didoakan, bantu saya dengan doa, kata saya. Karena mungkin saya waktu itu merasa kalau saya yang berdoa, saya udah terlalu banyak berdosa. Saya udah melupakan siapa yang menolong saya selama ini gitu. Dan waktu itu didoakan. Puji Tuhan, saya ditolong kembali. Yang tadinya saya ingin mengakhiri hidup saya diam di rumah pun saya udah gak tenang. Saya duduk pun saya udah gak tenang. Saya dengar suara motor, saya udah cemas. Saya lihat orang lewat di depan saya aja, saya udah cemas gitu. Cuma dengan doa itu, dengan saya juga terus berdoa, saya coba kembali ke jalan yang benar. Saya kembali berdoa kepada Tuhan Yesus, tolong bantu saya, maafkan semua kesalahan saya. Puji Tuhan, Tuhan menolong saya kembali. Saya ditolong, saya diselamatkan lagi dari semua permasalahan yang menurut akal pikiran saya udah gak bisa berkutik, saya udah gak bisa bergerak gitu. Bahkan saya ingin mengakhiri hidup saya, udah sampai ke titik itu gitu. Tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya ditolong kembali. Semua masalah saya, semua beban yang membelit hidup saya waktu itu, saya bisa lewati dengan keadaan tenang ya, sampai hari ini. Saya tidak berpikir lagi untuk mengakhiri hidup. Semua hutang-hutang saya dengan sendirinya, rezeki ada, saya bereskan semua gitu. Sedikit demi sedikit saya bereskan, yang kesini kesana karena lumayan banyak gitu.
Dan puji Tuhan sekarang saya menjalani hidup yang normal kembali, dengan kembali ke ajaran Tuhan Yesus. Dan waktu berjalan, saya belajar, saya baca Alkitab, saya terus belajar untuk cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemana-mana saya bawa Alkitab. Ada waktu senggang 1 jam 2 jam di dalam pekerjaan, saya coba baca, walaupun cuma 1 lembar atau 2 lembar, saya coba baca, saya coba resapi. Saya selalu berdoa siang dan malam. Walaupun dalam pekerjaan saya selalu berdoa, mudahkan kerjaan saya, lancarkan rezeki saya, jauhkan saya dari semua mara bahaya gitu. Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya mulai ditolong, hidup saya mulai membaik lagi. Saya waktu itu cuma seorang seorang tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu, tapi saya masih bisa menyekolahkan anak dengan penghasilan yang dibilang minim lah gitu. Saya masih bisa menghidupi keluarga, saya masih bisa membayar kontrakan. Saya bersyukur dengan terlepasnya semua beban masalah saya bisa menjalani hidup saya yang normal. Mungkin bukan tanpa ujian ya, bukan tanpa cobaan juga. Dari situ awalnya istri saya juga sempat menolak, tapi sedikit demi sedikit saya kasih pemahaman, sedikit demi sedikit saya kasih pengertian, dan puji Tuhan dia mengerti dan mau ikut saya gitu. Tapi mungkin dari segi teman, dari teman-teman terdekat saya yang tadinya mungkin lihat saya orangnya yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin mengaji gitu, saya pindah keyakinan, mereka semua menjauhi. Ada yang memusuhi, ada yang memarahi, ada yang coba mungkin buat menyadarkan saya, tapi saya tetap dengan keyakinan saya, karena saya yang menjalani, saya yang merasakan gitu. Mereka cuma bisa melihat gitu. Dari orang tua juga, dari keluarga juga. Sampai sekarang keluarga saya mungkin masih muslim, orang tua saya masih muslim, karena melihat saya yang sekarang ini dengan pindah keyakinan, mereka semua udah mulai acuh. Kayaknya mereka udah gak terserah lah gitu. Kamu mau hidup terserah, mau mati terserah. Gak pernah saya gak pernah saya dijenguk gitu. Walaupun waktunya saya pulang ke rumah, mereka dingin gitu, kayak orang asing. Saya cuma paling di rumah orang tua sehari, atau paling lama 2 hari saya udah pulang lagi. Saya hanya ingin melihat kabar orang tua aja. Kalau beliau sehat, ya saya bersyukur gitu kan. Hanya seperti itu, sebatas itu. Saya pulang lagi. Bukan tanpa rintangan, bukan tanpa cobaan gitu. Sampai saya dimusuhi, sampai saya disindir di pekerjaan, disindir di pergaulan saya. Saya tidak bergeming, saya tetap yakin dengan keyakinan saya, karena saya yang menjalani, saya yang merasakan. Karena sebelum saya menjalani keyakinan saya sekarang, apapun yang saya minta dulu, apapun yang saya mohon dulu, katanya harus baca ini, katanya harus seperti ini, katanya harus bangun malam seperti ini. Jawaban yang saya tunggu-tunggu belum kunjung hadir. Tapi puji Tuhan, dengan kepercayaan yang sekarang ini, saya percaya pada Tuhan Yesus. Apapun yang saya minta, apapun yang saya doakan buat kehidupan saya, tidak pernah lama. Sehari 2 hari Tuhan Yesus selalu bantu saya. Tuhan Yesus sayang sama saya. Seperti itu. Banyak sekali mujizat-mujizat yang saya rasakan. Dari penghasilan saya waktu itu sebagai tukang ojek, sebagai kuli serabutan lah,
Waktu itu saya yang tadinya nggak punya apa-apa, yang tadinya berangkat kerja pun saya jalan kaki, pulang saya jalan kaki. Karena apa? Karena saya nggak punya uang buat ongkos mobil. Saya bisa punya kendaraan walaupun jelek gitu. Rezeki itu ada gitu, selalu ada. Apapun yang saya inginkan, apapun yang saya kehendaki, Tuhan selalu membantu saya. Yang kalau misalkan dipikir secara logika, secara manusiawi, itu nggak mungkin kamu dapat beli itu, kamu nggak mungkin kamu dapat bayar itu. Tapi puji Tuhan, nggak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Gitu. Saya yang merasakan, saya ingin punya kendaraan roda 2 waktu itu, saya bisa. Saya tanpa berurusan dengan bank lagi, saya bisa kebeli gitu. Walaupun ya mungkin saya harus rajin menabung, saya harus giat bekerja, dan rezeki itu ada mengalir gitu. Kalaupun misalkan toh anak saya waktu itu harus masuk sekolah kejuruan, saya nggak pegang uang 1000 perak pun, saya nggak pegang uang waktu itu. Tapi saya yakin, udah kamu masuk ke sekolah itu waktu itu sekolah swasta ya, kamu masuk nggak apa-apa, masalah biaya biar bapak yang berusaha. Saya berdoa, Tuhan bantu saya, lancarkan segalanya, beri saya rezeki gitu. Dan puji Tuhan, pas anak saya masuk, saya daftarkan online. Saya daftar itu saya nggak pegang uang. Waktu saya daftar online, belum saya pegang uang. Pas udah diterima, saya menyerahkan berkas-berkasnya. Waktu itu 1 hari sebelum menyerahkan berkas-berkas, saya harus bawa uang pendaftaran. Saya memohon, lancarkan, beri saya jalan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan saya jalan. Saya dikasih pekerjaan yang lebih, ada sampingan, dan di situ saya dapat uang yang cukup buat saya bayar ke sekolah itu. Dan besoknya saya datang ke sekolah dengan membawa berkas-berkas, persyaratan-persyaratan anak saya, dengan membayar gitu. Dengan membayar, walaupun mungkin belum full semua, tapi saya ngomong, saya punya uang segini, apakah bisa? Puji Tuhan, mereka dari pihak sekolah itu bilang, bisa Pak, silahkan, Bapak punya uang berapa, mau dicicil silahkan. Yang tadinya nggak bisa, itu harus. Dan saya sangat bersyukur lah. Bersyukur, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Terserah mungkin orang di luar sana menganggap saya seperti apa, menilai saya seperti apa, tapi seperti yang saya bilang tadi, saya yang menjalani, saya yang merasakan pahitnya, saya yang merasakan manisnya, saya yang merasakan, dan saya yang mengalami sendiri. Ini bukan kata orang lain, ini bukan kata tulisan dari sebuah buku, bukan. Ini bukan karena ada di film-film, bukan. Saya yang menjalani sendiri. Makanya dari itu saya dengan yakinnya dengan kepercayaan saya sekarang. Saya yakin Tuhan Yesus jalan yang lurus. Tuhan Yesus itu jalan yang benar. Gitu. Seperti itu. Mungkin pengalaman hidup saya. Ya. Iya, Pak Yusuf. Oke. Terima kasih Pak Roni, luar biasa ya. Artinya sesuatu yang sangat dahsyat, di mana Tuhan Yesus itu bukan Tuhan huruf-huruf, ya. Iya. Karena kalau Tuhan huruf-huruf itu harus diselidiki dengan baik, dipastikan dengan baik, jangan sampai huruf-huruf dijadikan Tuhan. Dia firman yang ditulis di dalam buku. Jadi dia bukan huruf-huruf yang dituhankan, tapi dia firman yang dibukukan. Itu sebabnya firmannya adalah kebenaran. Itu sebabnya firmannya terbukti. Kalau dibilang dia maha kuasa, dia buat mujizat sama Mas Roni. Mas Roni yang tadinya putus asa, susah, tidak ada jalan keluar, maka dengan hadirnya Tuhan yang benar,
Mas Roni mengalami mujizat. Mas Roni ditolong, ya. Iya. Artinya mujizat terjadi dan dari keputusasaan, dari keinginan untuk bunuh diri itu sudah dilenyapkan ya dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan. Sehingga di sini adalah satu pembuktian bahwa Mas Roni berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, luar biasa ya. Kita melihat karya Tuhan di dalam perjalanan hidup anak-anak manusia, di dalam ketidakmengertian, di dalam hal-hal yang tidak dipahami. Tapi kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau mengasihi, Tuhan ingin menolong, melakukan mujizat, maka apa yang Anda dengar pada malam hari ini itu terbukti di dalam kehidupan seorang Roni. Oke, bagi teman-teman yang mau berdiskusi, silakan Anda bisa masuk di di live chat ya. Linknya kami taruh di live chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, yang ingin berbagi dengan Mas Roni supaya semua kita bisa dikuatkan, bisa dicerahkan, bisa disadarkan, karena dari apa yang disaksikan itu sangat berguna buat kehidupan banyak orang.